Berikut ini merupakan settingan wajib di HP Samsung. Jadi kalau kalian yang pakai HP Samsung ingin melakukan settingan wajib, berikut ini, khususnya untuk HP yang baru beli. Nah, pertama perlu kalian ketahui untuk hal yang sering saya setting yaitu menambahkan widget, misalnya widget jam, widget yang mungkin sering kita pakai. Kalau di Samsung kita dari layar depan ini kita ciutkan saja dengan dua jari. Nah, itu kan ada widget. Nah, di sini kalian bisa tambahkan widget yang mungkin seperti cuaca, kalian tekan lama saja widgetnya, kemudian kalian arahkan ke layar depan. Nah, di sini kebetulan saya tidak menambahkan, jadi saya batalkan. Kedua, saya akan mengatur tata letak. Ada orang yang suka pakai laci aplikasi, ada yang tidak. Nah, caranya itu sama, seperti ini, pilih pengaturan. Kalian lihat tata letak layar depannya ini, saya pakai hanya layar depan, jadi tidak pakai laci aplikasi. Kemudian saya mematikan fitur ini, Samsung Free itu di sebelah kiri. Jadi dia ada dua, Google Discover sama Samsung Free. Kalau ini aktif saya matikan. Karena dia hanya memuat iklan, berita, dan lain-lain, sehingga tidak saya pakai. Kemudian selanjutnya yang sering saya setting di sini. Nah, di bagian ini, di bagian pusat kontrolnya, ini kan kalau kita swipe satu kali, itu kan menampilkan 6 icon yang sering kita akses. Jadi saya susun dari WiFi, data transfer, Bluetooth, lokasi, rekam layar, dan center. Jadi untuk kalian yang ingin melakukan edit bisa langsung dari icon plus ini atau di sini. Nah, edit tombol. Kemudian saya pilih ini ada bilah status. Ini ada pilihan tata letak panel cepat. Nah, saya selalu meletakkan kontrol kecerahan di sini, di paling atas. Jadi setelah kita swipe, pusat kontrolnya itu langsung ada ini, pengaturan kecerahan. Nah, untuk ngatur ini tadi, nah, biasa kan masih banyak yang tersembunyi, jadi saya atur tekan lama gulir ke bawah, seperti itu. Kemudian untuk mengurutkan hal-hal yang sering kita akses dengan menarik satu kali panel cepat, nah seperti ini, arahkan saja ke atas, pilih selesai. Jadi setiap kita menarik satu kali itu sudah muncul 6. Kemudian yang sering saya lakukan yaitu setting keyboard. Jadi kalau pertama kali, kalau kalian mungkin baru beli HP, itu wajib setting keyboard. Nah, setting keyboard itu seperti ini, ada menampilkan pusat kontrol ataupun toolbarnya di atas sini, dan kita bisa pilih di sini, pilih pengaturan. Jadi yang sering saya atur yaitu bahasa pengetikan, kemudian pintasan opsi pengetikan lainnya. Nah, yang ini ketuk 2 kali untuk menambah titik di spasi. Kemudian temanya saya pilih yang gelap. Kemudian ukurannya saya atur. Nah, yang ini saya atur ukurannya supaya nyaman pas kita ngetik. Kemudian ukuran font, simbol custom, kemudian ini umpan balik sentuhan, suara keyboard dan getar saya matikan, tapi itu tergantung masing-masing. Ini ada simpan tangkapan lain ke clipboard, jadi setiap kita screenshot di clipboard itu akan aktif. Jadi seperti itu. Selanjutnya setelah keyboard, saya akan mematikan getar. Jadi getarnya itu di bagian suara dan getar. Nah, di sini di bagian intensitas getar saya atur, dan getaran sistem juga saya matikan, hanya untuk charger saja yang saya hidupkan. Kemudian saya akan setting yang namanya yang ini, yaitu tampilan. Kemudian waktu tunggu tampilan layar, biasanya kan lebih cepat, jadi saya set ke 1 menit, seperti itu. Selanjutnya saya akan mengaktifkan yang ini, panel Edge. Panel Edge itu yang ini pintasan yang sering digunakan seperti screenshot, kemudian rekam layar. Nah, pilih panel Edge ini, saya biasanya pilih yang ini, tugas sama pilihan cerdas. Kalian bisa nambah yang lain kalau kalian memang butuh. Kemudian selanjutnya saya akan setting ini, pilah navigasi. Ada beberapa orang dia lebih suka mematikan tombol navigasi. Nah, ini saya pakai tombol, dan kita bisa ubah mau kiri atau kanan untuk letak tombol back-nya atau tombol kembali. Selanjutnya kalau kalian yang pakai ini, pelindung layar atau anti gores, saya selalu mengaktifkan sensitivitas sentuhan. Jadi kalau kita
pakai pelindung layar yang agak tebal atau anti gores yang tebal, itu kan pas kita nyentuh agak sedikit responnya lama. Jadi saya aktifkan yang ini. Kemudian kalau kalian main game juga ini wajib diaktifkan. Nah, selanjutnya info ini pengisian daya. Jadi setiap kita ngisi dia ada tampilan, kalau layar kalian itu AMOLED dia ada tampilan berapa persentase baterai selama proses mengisi. Selanjutnya kalian bisa set di bagian kunci layar ini wajib. Kalau HP baru kan kita harus ngeset lock screen atau kunci layar supaya HP kita aman. Nah, selanjutnya kalau kalian yang mungkin suka menyembunyikan yang namanya file, foto, ataupun aplikasi, aktifkan folder aman ini. Folder aman ini seperti ruang kedua, tapi dia kalau ingin membuka harus pakai pola baru bisa dibuka. Kemudian untuk menu matikan daya itu wajib disetting, karena kalau dia yang baru itu yang tampil ketika tekan tombol power, dia muncul Bixby. Di fitur lanjutan ini, kalian cari saja menu tombol samping. Nah, di tombol samping ini kalian lihat bawaannya seperti ini. Nah, kalian pilih, kalau kalian memang tidak butuh Bixby atau asisten Samsung, pilih menu matikan daya. Jadi seperti itu, setiap kita tekan tombol power yang muncul itu menu matikan daya. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan menu ketuk 2 kali di bagian gerakan dan gestur yang ini. Jadi di layar home screen ataupun di layar kunci yang lagi sleep, kita ketuk 2 kali membangunkan, kita ketuk 2 kali untuk di home screen itu mematikan layar. Kemudian ini screenshot usapnya jangan lupa juga diaktifkan. Jadi kita usap pada layar pakai jari ataupun telapak tangan kalian, dia akan mengambil screenshot di bawah ini menunya kalau kalian memang butuh. Kemudian kalau kalian yang suka video call pakai latar belakang di sini di bagian efek panggilan video ini wajib diaktifkan. Kita bisa isi di bagian ini dengan foto kita ataupun latar belakang, pakai blur juga bisa. Ini diaktifkan tombolnya. Nah, WhatsApp itu sama Duo mendukung kalau kita lagi video call. Untuk yang suka main game, jangan lupa aktifkan game launcher supaya performa main game itu lebih maksimal. Untuk kalian yang mungkin sayang sama baterainya, jangan lupa aktifkan fitur ini di bagian perawatan perangkat dan baterai. Kemudian pilih baterai, dan di sini ada menu yang namanya pengaturan baterai lainnya. Nah, ini pengisian cepat diaktifkan, lindungi baterai juga diaktifkan supaya setiap HP Samsung kita ngecas dia cuma sampai 85%. Jadi setelah 85% dia akan terhenti, sehingga melindungi HP kita cas sampai full. Karena kalau sampai full itu kan baterai cepat rusak. Kalau kalian yang mungkin ingin lebih lama untuk umur baterainya. Dan selanjutnya itu ada menu di sini. Di bagian masih di sini perawatan perangkat dan baterai, pilih memori. Dan kalian jangan lupa untuk menambah memori kalian di sini. Nah, ini RAM plus kalau merasa tidak cukup. Kemudian dia ada juga menu di sini di bagian optimisasi otomatis. Nah, yang ini. Jadi ini wajib diaktifkan kalau kalian yang sering lupa mematikan HP, karena dia akan mati sebentar lalu hidup lagi ketika HP tidak digunakan. Dan selanjutnya itu yang paling sering dilakukan yaitu mengaktifkan watermark. Kalau di HP Samsung, kalian buka saja HP Samsung, kemudian kalian pilih icon gear, tapi tidak semua Samsung ada fitur ini. Kalian pilih bagian ini, watermark. Nah, tanda air ini diaktifkan. Jadi seperti itu untuk settingan wajib di HP Samsung.